Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini bersama saya, Yelin Salviani, pendengar yang akan menemani Anda di program acara Mutiara Pagi, yang tentunya acara ini juga direla langsung. Selain Pro 1, Pro 2 juga merelai acara ini, dan juga bersama Pro 4 RRI Manado. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi, seperti biasa kita akan terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino, STH Magister Pendidikan Kristen di Sonten hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, shalom damai di hati. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak Pendeta? Yesus baik. Baik ya, Ya, sehat walafiat. Terlihat dari wajahnya tetap semangat gitu ya hari ini ya Pak Pendeta. Oke, yang pasti di pagi hari ini di Mutiara Pagi seperti biasa, ini juga direl langsung oleh Pro 2 dan Pro 4 RRI Manado Pendeta. Dan tentunya juga di acara Mutiara Pagi ini kita juga mengajak pendengar yang ingin bergabung nanti mungkin ingin menyampaikan doanya, pokok doanya gitu ya, atau juga yang ingin apa ya, bertanya seputar topik hari ini, karena kita mengangkat topik tema jadi terang ya Pandita ya hari ini ya. betul. Baik, yang pasti saya akan persilakan untuk Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino, STH Magister Pendidikan Kristen, untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Silakan Baik, Pendeta. terima kasih, Bu Lin. Mendengar dan berkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami yang berkuasa di surga dan di bumi. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kiranya Engkau berkati oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Mbak Yelin Sofiani, yang mengendalikannya, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan kiranya memberkati semua pendengar dimanapun berada, termasuk mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari buka Alkitab, Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Yesaya 60 ayatnya yang pertama, firman Tuhan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah jadi terang. Saudara, kalau kita bicara soal jadi terang, ini bicara soal kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana-mana pasti orang ingin menjadi terang. Ya. Artinya menjadi terang, kita menjadi contoh teladan bagi siapa saja, dimanapun kita pergi dan berada. Dunia yang begitu banyak menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup, ya, masih juga menawarkan hal-hal yang gelap dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mampu hadir menjadi terang, kita bisa ada dalam kegelapan. Kenapa kita harus mampu menjadi terang? Karena terang yang sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan. Terang itu adalah Tuhan sendiri. Terang itu adalah Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia di tengah kegelapan untuk bisa menyelamatkan dunia. Dan karena itu terang yang ajaib, terang yang benar, terang yang luar biasa itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hari ini ketika kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-60, di ayatnya yang pertama dikatakan bangkitlah. Ini kata bangkitlah menggambarkan kepada kita untuk senantiasa meninggalkan segala hal-hal yang lama untuk masuk pada kehidupan yang baru yang diberkati. Di saat kita lemah tak berdaya, justru kita akan bangkit. Kita harus punya semangat. Kenapa harus punya semangat? Untuk mampu melihat terang yang sesungguhnya. Karena terang yang sesungguhnya daripada Tuhan yang akan menerangi perjalanan kehidupan kita. Ketika surat ini mau disampaikan kepada umat Allah, Yesaya mau mengingatkan mereka untuk betul-betul bangkit di tengah kehidupan mereka yang penuh tantangan,
untuk mereka bisa melihat terang yang sesungguhnya, itu terang daripada Allah yang menerangi perjalanan kehidupan mereka. Sama seperti kita. Di tengah kita menghadapi tantangan kehidupan, badai kehidupan, kita harus percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menolong, ada Tuhan yang akan menerangi perjalanan kehidupan ini, sehingga kita tidak terus hidup dalam kegelapan, tapi justru kita akan hidup di dalam terang Kristus. Ada lagu dua sahabat lama ya yang sering kita nyanyikan, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jadi cuma orang yang mampu berjalan di dalam terang dan menuju kepada terang itu dan dituntun oleh terang yang sesungguhnya, maka kehidupannya akan diberkati. Maukah kita hidup di dalam terang? Ambil keputusan kita untuk hidup dalam terang, tinggalkan kegelapan, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, supaya dalam kita menyambut kelahiran Kristus, bahkan terutama menyambut kedatangannya yang kedua kali, kita sudah hidup di dalam terang Kristus yang sesungguhnya. Tuhan memberkati firman. Amin. Amin. Yang pasti luar biasa firman Tuhan hari ini jadi terang gitu ya Pendeta ya. Dan yang pastinya untuk Ya, Anda pendengar yang tentunya ingin bertanya seputar tema kita di hari ini ataupun juga yang ingin menyampaikan pokok doa, boleh Anda bisa sampaikan di SMS juga, di line telepon ataupun juga melalui WhatsApp di hari ini di 082195835080, ataupun juga Anda bisa bergabung melalui YouTube kami di YouTube RRI Manado ya. Bisa komen juga di sana dan tentunya bisa sampaikan apa yang ingin Anda tanyakan seputar topik atau tema kita hari ini jadi terang ya. Dan yang pasti Pendeta ini sangat menarik gitu ya. Topik kita tadi Pak Pendeta katakan juga terang itu adalah Kristus itu sendiri ya Pendeta ya. betul. Ya, yang pasti kita juga ingin tahu gitu ya bagaimana konsep terang dalam Alkitab berbeda dari konsep terang dalam budaya dunia gitu ya Pendeta. Terus apa hubungan antara menjadi terang dan hidup dalam kekudusan menurut ajaran Alkitab Pak Pendeta? Wah, ini menarik ya. Mhm. Betul sekali. Jadi kalau menjadi terang, berarti hidup kita harus kudus dan benar. Karena kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena dunia menawarkan banyak hal yang luar biasa untuk manusia jalani. Mhm. Tetapi Tuhan menawarkan terang bagi kita untuk hidup dan mengikuti apa yang Ia mau. Kita harus memilih bahwa kita harus memilih jalan terang yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, karena Kristus sendiri adalah terang dunia. Saya mau katakan bagi kita, kenapa dunia begitu banyak menawarkan hal kegelapan. Karena kegelapan itu sangat menarik, indah dipandang, dapat dinikmati ya oleh kehidupan manusia, sehingga banyak manusia terjebak dan jatuh ya. Kenapa kita butuh terang? Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Sama seperti lilin, sekalipun itu mungkin kecil, tetapi ketika kita menggunakannya dalam kegelapan, kita bisa akan melihat terang yang begitu besar, yang nyala dalam sebuah ruangan. Saya mau katakan bahwa menjadi terang bukan nanti kita menjadi orang yang luar biasa dulu baru kita bisa jadi terang, atau kita uh, harus menjadi orang yang boleh dikatakan sukses baru kita bisa menjadi terang. Tidak, siapapun kita, mungkin anak kecil, ya remaja, pemuda, bahkan orang tua dan sudah lanjut usia, kita harus mampu menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga konsep terang yang adalah Kristus sendiri itu selalu melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Gitu Mbak Yeli. Oke, baik. Yang pastinya Pak Pendeta itu semuanya pilihan gitu ya. Yang pasti kita Betul. yang memutuskan gitu ya. Nah, bagaimana Ya. kita memahami juga nih Pak Pendeta bahwa terang ini bukan sekedar tindakan, tetapi identitas yang diberikan oleh Allah. Wow, ini keren ya pertanyaannya. Kalau kita Hmm. bicara soal identitas, itu berarti orang bisa melihat ya cahaya kemuliaan Kristus itu bersinar dalam hidup kita. Mhm.
Misalnya kepada Mbak Yelin ya, Hmm. ketika kehadiran kita di kantor bisa jadi berkat bagi teman, bagi sesama. Ya, ketika kita ada di rumah kita bisa jadi terang Hmm. dan berkat bagi keluarga. Ketika kita ada di masyarakat, orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita. Wah, Mbak Yelin itu orangnya baik. Wah, suka menegur dan lain sebagainya. Yang mereka lihat bukan hanya kebaikan kita, tapi Hmm. mereka akan sadar bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mereka Hmm. akan sadar bahwa kita adalah milik Kristus. Mereka akan tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan kehidupan kita menggambarkan kasih yang seperti Kristus ajarkan. Jadi setiap perjalanan kehidupan orang percaya yang penting bukan yang penting kita sudah hidup, bukan, Hmm. tetapi bagaimana kita hidup dan memberi buah bagi sesama. Karena Alkitab mengatakan ketika kehidupan kita itu berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain, berarti tidak hanya kita yang diberkati, tapi orang-orang bisa terberkati dengan cara hidup kita. Orang bisa melihat Kristus Hmm. dari cara hidup kita. Alkitab bilang dalam kitab Filipi, biarlah ya orang akan melihat perbuatan-perbuatan baik kita ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa perbuatan baik kan tidak perlu kita ceritakan. Betul, Hmm. kalau pamer kan nggak perlu. Tapi Hmm. kan orang bisa nilai dari kebaikan kita. Ya, ketika kita berbuat baik, orang akan mengatakan, oh memang dia baik. Bukan kita yang bersaksi, kita Iya. ini baik nih. Aha. Kita ini baik sekali. Ya, bukan. Tapi Iya. orang yang memberikan kesaksian dari cara hidup kita. Begitu, Mbak Eli. Oke, jadi kalau kita apa ya berdampak kepada orang lain itu bukan dari penilaian kita sendiri, tapi orang sendiri yang mengakui apa yang mereka lihat dari pribadi kita sendiri gitu ya Pak Pendeta ya. Ya. Oke, baik. Ya Pak Pendeta, di sini ada WhatsApp yang sudah masuk nih dari Nando di Malalayang. Di sini Nando bertanya, bagaimana harusnya respon bila ada rekan kerja senior yang tidak bisa memberi teladan atau menjadi terang bagi kami juniornya di perusahaan tempat kami bekerja. Makasih Pak Pendeta dan host. Oke, terima kasih Nando di Malalayang hari ini yang sudah bergabung. Bagaimana nih Pak Pendeta tanggapannya? Iya. Itu bukan menjadi terang ya. Menjadi terang kan itu banyak hal yang harus kita lakukan termasuk dalam dunia pekerjaan ya. Jadi kalau senior tidak mampu menjadi terang berarti dia tidak mampu memberi contoh dan teladan yang baik ya. Itu bukan menjadi terang ya. Justru itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain ya. Orang akan melihat, wah, mana senior kenapa tidak menjadi contoh. Nah, itu sama seperti anak-anak kita. Kita melarang anak-anak kita untuk mengeluarkan kata-kata kotor dan makian. Tapi kita sering mengucapkan. Berarti kan kita tidak mampu menjadi teladan buat mereka. Kita anggap kan mereka masih kecil. Padahal justru anak kecil itu mampu menangkap dengan cepat apa yang kita katakan. Mereka bisa meniru apa yang kita sampaikan. Makanya pertanyaan itu sebenarnya sama seperti dengan pertanyaan yang ada di YouTube ya. Kalau kita melihat ya, ada yang makan tulang ya. Ini kalau makan tulang orang pikir ini kalau dia makan ikan yang dia suka tulang-tulang gitu ya. Padahal makan tulang artinya dia tidak mau bekerja dengan Hmm. sungguh-sungguh ya. Itu sama seperti kalau bapikul nyendak terlalu tuh beban di sini, tapi Mhm. pura-pura taruh di cafe padahal orang lain yang pikul tuh beban. Nah, ini Oke. juga tidak baik ya dalam Mhm. kehidupan orang beriman. Karena kehidupan orang beriman itu mampu menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang di tengah badai sekalipun ya, termasuk dalam pekerjaan Mbak Yelin. Oke. Baik Pak Pendeta, sekarang nih ada telepon yang sudah bergabung. Halo, Shalom selamat pagi. Halo, Halo, Shalom selamat pagi. Shalom, selamat pagi Iya, Pak dengan Bapak Pendeta dengan Bapak Alfred siapa di mana, Pak? Selamat bersama pagi. Yelin. Iya, Selamat pagi selamat pagi juga Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak Pak? Rudi Pak Rudi di Lelem. di Lelem. Oke, baik. Silakan apa yang ingin disampaikan, Pak? Ah, cuman menyampaikan ucapan terima kasih Bapak Pendeta yang lagi sudah menguatkan kami dari firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biar firman Amin. itu semakin menguatkan iman percaya kepada Tuhan untuk bagaimana menjalani hidup bersama dengan Tuhan kan. Meminta topangan doa dari Pak Pendeta untuk keluarga kami, biar Tuhan terus menjaga melindungi kami semua, dan kita memasuki atau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang penuh sukacita, agar supaya ketika kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami penuh dengan kedamaian. Cuma itu Pendeta tolong doakan untuk keluarga kami ya.
Iya. Baik, pendeta, terima kasih. Selamat pagi. Baik, Shalom. Shalom damai di hati. Terima kasih Pak Rudi di Lelem di hari ini yang tentunya juga merasa diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan dan juga tadi meminta tumpangan doa juga gitu ya untuk keluarga. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada lagi yang ingin bergabung di 082195835080. Kami persilakan di kesempatan hari ini. Ada telepon kembali. Oke, yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung kami persilakan, ataupun juga ingin bertanya melalui WhatsApp ataupun juga SMS kami persilakan, ataupun yang ingin bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado juga kami persilakan di kesempatan hari ini ya. Dan tentunya pendengar di hari ini yang mendengarkan siaran kami di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 bisa bergabung dan bertanya di 082195835080. Dan di sini ada yang sudah bertanya melalui YouTube ini Pak Pendeta. Selamat pagi. Shalom Pak Pendeta Alfred Daleno. Terima kasih buat firman Tuhan Yesus. Tolong doakan keluarga kami. Poluan Wungkana suami istri, anak dan cucu dan usaha pertanian kami. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Dari Nongan. Ya, dari Nongan. Oke, terima kasih hari ini yang sudah bergabung. Dan di sini ini dari Evi Juli Wungkana tadi ya. Oke, sekarang ada dari @rcs2912. Shalom. Ada rekan kerja kami di kantor Pemda, sering makan tulang, jarang terlibat langsung dan tidak bisa jadi terang bagi kami juniornya. Bagaimana tanggapannya Pak? Oke, tadi sudah disampaikan juga gitu ya oleh Pak Pendeta ya, sudah dijelaskan. Oke, yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya ya, atau juga melalui kanal YouTube kami persilakan lagi. Mungkin ada yang ingin tumpangan doa juga hari ini untuk keluarga atau kerabat, boleh tentunya bisa bergabung juga di hari ini ya. Dan topik kita masih jadi terang. Tentunya Pak Pendeta, kita juga ingin bertanya nih, bagaimana menghadapi rasa takut, ragu gitu ya, atau merasa tidak layak saat dipanggil untuk menjadi terang nih Pak Pendeta. Apa yang harus dilakukan? Masih ada perasaan ragu-ragu gitu. Bagaimana? Iya, orang kan akan berpikir Mbak Yelin ya, kalau menjadi terang itu nanti ketika kita menjadi sesuatu yang wow begitu, sesuatu yang luar biasa, besar, dahsyat dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak orang harus ragu, kita belum layak, kita belum mampu, kita ini masih muda dan lain sebagainya. Ada banyak sekali alasan kalau berbicara soal ketika kita menjadi terang. Aduh, kalau mungkin kita mau bikin begini kan kita nggak terima apa orang mau bilang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya menjadi terang itu tanpa alasan, ya. Karena kehadiran kita itu kalau kita mau berubah, ya, dari cara hidup kita yang lama, kehidupan yang tidak diberkati untuk kehidupan yang diberkati, ya apapun kata orang, ya bagaimanapun orang menyampaikan itu, kita harus maju untuk berubah, ya kita harus dapat melakukannya. Karena terang daripada Kristus itu yang akan menolong perjalanan kehidupan kita. Kita tidak sendiri. Tuhan itu baik dan berkuasa atas kehidupan kita. Begitu Mbak Yeli. Oke, baik. Yang pasti Tuhan akan memampukan kita juga gitu ya Pak Ya, Pendeta. Oke, ada telepon di kesempatan hari ini? Ada telepon? Oke, baik. Halo, Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu, mohon maaf untuk radio monitornya dikecilkan suaranya. Karena di sini storing sekali. Halo, selamat pagi. Iya, ya selamat pagi Ibu. Ibu dikecilkan sekali lagi Bu. Ibu Boleh. masih belum Bu, dikecilkan lagi. Selamat pagi, Biar Bu jelas. Pak Pendeta. Oke, baik. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Agustin Dumanau. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Agustin Dumanau di Winatin. Di Latin. Di Winatin. Di Binatin. Oh, ya. Ya. Apa yang ingin disampaikan Ibu Agustin? Mohon topangan doa dari keluarga kami. Dan juga mau bertanya kepada Pak Pendeta, bagaimana mau jadi terang kalau ada orang yang sebenarnya haknya orang tidak diberikan. Tidak diberikan. Dalam artian apa nih Bu maksudnya? Tidak diberikan? Ada yang
membagi sembako pada orang yang susah dan kemudian satu ini orang kejahatan tidak diberikan. Bagaimana dia mau jadi terang kepada sama? Oke, baik. Itu Jo, Itu terima saja. kasih. Oke, Selamat baik. pagi. Selamat pagi Bu Agustin, hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Ini bagaimana nih Pak Pendeta bertanya, bagaimana menjadi terang tapi tidak memberikan hak kepada orang gitu ya. Mungkin sebenarnya dia harus memberikan tapi dia tahan-tahan gitu ya, atau tidak memberikan kepada orang lain. Gimana nih maksudnya Pak Pendeta? Bisa disampaikan untuk Ibu Agustin? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pemberian ya, kalau itu hak kita tidak perlu ditahan, gitu ya. Jadi sebenarnya ini catatan penting buat kita semua ya. Kalau dalam hati kita punya kerinduan untuk memberi, berikanlah, ya, jangan ditahan. Apalagi kalau misalnya itu milik, misalnya contoh, milik ada orang yang mau membantu sesama. Lantas kita hanyalah sebagai seorang penyalur, ya, berikanlah hak mereka. Jangan kita tahan atau kita pikir bahwa asik kok dia tahu. Ya, jadi kita boleh ambil lebih dari situ. Tidak boleh. Ya, bagaimana kita bisa jadi terang ya? Kalau misalnya bukan hak kita, lantas kita ambil hak orang lain yang kita tahan. Ini tidak bisa. Jadi sebaiknya kalau memang itu akan diberikan kepada orang lain, berikanlah. Jangan kita menahan apa yang bukan milik kita. Jadi sama seperti sebaliknya ya. Kalau milik kita ya, kemudian orang lain menahan, itu juga tidak bisa ya. Karena kan itu orang pihak. Ya, misalnya sesuatu mau dikasih kepada Mbak Yelin, tapi Pak Pendeta tahan dulu, ya. Padahal Mbak Yelin punya hak. Ini tidak bisa, ya. Saya harus memberikan itu apapun alasannya, ya. Dia kan nggak mungkin, masa lagi mau kasih pada dia, ya. Itu menurut pikiran kita, tapi kan ada nama ya yang harus diberikan. Mbak Yelin jelas sekali ya. Selviani ya, orang mesti kasih. Bukan bilang, sudah Jo kita mau kenal kok dengan dia, kita tahu DP orang begini-begini. Bukan soal itu. Tapi karena punya tanggung jawab yang harus diberikan. Dia punya hak untuk mendapatkan. Jangan sampai menangis Jadi, dulu. Jangan menangis dulu baru dikasih gitu ya Pak Pendeta ya. Iyo, jangan menangis dulu baru orang kasih. Ini bahaya ini. Orang sedih lebih dulu baru orang bisa kasih. Ya. Oke. Begitu. Oke, kalau sudah menjadi hak orang lain tentunya harus diberikan gitu ya Pak Betul. Pendeta ya, karena itu bukan hak kita. Baik, ada telepon lagi hari ini? Oke, baik. Halo, selamat pagi. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo. Halo. Iya, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak John Simbar, kawan koan. Oke, Pak. Apa yang Selamat disampaikan, pagi, Pak Pendeta Alfred. Selamat pagi Pak John. Kemarin nggak ada renungan Natal. Kemarin pagi. Iya. Oh ya? Iya, nggak diputar mungkin. Apa di topik Pendeta? Ini jadi terang. Jadi terang. Iya. Ada jadi terang. Ada ini istilah sekarang banyak yang terang cuma sesaat. Cuma kalau udah perlu terang. Kalau nggak perlu gelap. Iya toh, Pendeta? Jadi kalau berbicara tadi hak pendeta banyak. Kan pendeta pernah bilang, ini jangan bayarlah upah pekerja toh. Kadang-kadang pendeta dia so tahu, tapi pura-pura dia yang tahu. Iya kan? Ada pendeta korting akan jo. Kalau kok yang kita nggak jadi dia. Jadi kitanya berbuat segala sesuatu mendatangkan berkat. Ada tuh bilang begini pendeta, kalau kok hanya kita nyanda korting akan jo. Iya, toh pendeta. Iya, langsung ke pertanyaan apa yang ditanyakan Pak John? Enggak, cuma mau usul itu, cuma mau menanggapi.
Dan pendeta, saya mau doakan kami keluarga Pak John Simbar dan Ibu Ida. Oh, minta didoakan gitu Ya, ya. dari juga keluarga pendeta Pinasang Takainginan, pendeta Sali yang ada di Jemaat Gemim Musafir Tempang, berikan kekuatan. Itu Jo Jelin. Iya. Sehat ya Jelin? Iya, siap Bapak. Ya, Walafiat hari ini. Kalau saya sahabat dengan pendeta. Soal Oke. saya seorang Terima kasih, Pak John. disabilitas tunanetra. Oke, siap. Ya, pendeta. Selamat Makasih. menyambut Natal ya, pendeta. Salam buat Ya, ibu Tuhan dan berkati. anak-anak. Shalom. Salam God damai di bless you. hati. Salam sehat. Salam Damai di sehat, hati. damai Tuhan di Yesus hati. memberkati. Shalom Baik. juga ya, Jelin. Iya, siap Nanti Bapak. waktu dapat Salam. di opini publik. Oke, siap Bapak. Oke, Selamat terima pagi kasih Pak John. buat Pak Sagai. Baca Iya, buku terima buat Pak kasih. Sagai. Yo. Oke. Dan yang pastinya terima kasih Pak John Iya. hari ini yang sudah bergabung Terima gitu kasih. ya. Oke. Dan yang pastinya Pak Pendeta di kesempatan hari ini kita juga ingin bertanya gitu ya. Bagaimana menjadi terang nih Pak Pendeta tanpa terkesan kita menghakimi atau memaksakan iman kepada orang lain Pak Pendeta? Iya. Ya, kalau bicara soal jadi terang kan tanpa harus memaksa ya. Mhm. Iya. Iya. Jadi karena Kristus sendiri mengajarkan kita untuk hidup dalam terang ya. Ya, dia menawarkan keselamatan, memberikan keselamatan bagi kita dan itu gratis loh ya. Mhm. Ya, kata firman-Nya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan hidup ya. Ya, dia tidak akan mati ya, walaupun dia tidak akan mati walaupun dia sudah mati ya. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu dalam Injil Yohanes. Sedangkan dalam Yohanes 14 ayat 6 dia jalan ya, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi menawarkan keselamatan itu bagi kita secara gratis. Ini memberikan juga pemahaman kepada kita bahwa ya, Tuhan telah memberikan kesempatan buat kita. Dan karena itu kehadiran kita bagi sesama ya harus mampu menunjukkan terang yang sesungguhnya. Jadi kadang ada orang berpikir Mbak Yelin, Iya. ya yang penting so hidup ya. Mhm. Ya. Mau menjalani ini kehidupan le kadang pe susah ya, pe sulit dan lain sebagainya. Bagaimana le mau jadi berkat bagi sesama? Padahal kan justru dari cara kehidupan kita yang luar biasa orang bisa menjadi melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kita Oke. tidak perlu memaksakan. Ada kan orang ya nyanda ingin lah ya. Tidak ingin kalau misalnya kita mau menyampaikan ini sebagai sebuah kebenaran ya. Mungkin orang tidak suka ya. Oh, ngana rupa sungguh-sungguh jo. Ngana le semua jadi pendeta le ya. Iya, ngana hidup le ini dia le sama le torang ya. Gitu. Karena orang pikir ya karena orang punya latar belakang ya. Orang selalu menganggap bahwa kita masih sama seperti yang dulu misalnya, padahal kita sudah berubah begitu. Tidak bisa ya. Gitu. Oke, baik Pak Pendeta. Dan yang pasti tuh Anda ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp, yang persilahkan di sore hari ini di 082195835080 ataupun yang ingin bergabung melalui line telepon yang persilahkan. Halo, shalom, selamat pagi. Halo. Ya, terputus Pak Pendeta ya. Oke, yang Ya. pastinya di sini kita juga ingin tahu Pak Pendeta ya, bagaimana gereja ini bisa menjadi terang di tengah masyarakat yang terpolarisasi gitu ya, dan penuh konflik sekarang ini nih Pak Pendeta. Iya. Dari dulu ya, sejak gereja hadir, ya gereja itu adalah persatuan orang percaya, bukan organisasi. Ya, tantangannya luar biasa loh Mbak Yelin. Ya, ada banyak sejak dalam Alkitab jelas sekali ditulis ya, tantangan gereja itu. Umat atau jemaat mula-mula mereka harus menghadapi tantangan pergumulan yang luar biasa ya. Bahkan ada sampai orang-orang percaya itu harus dibakar hidup-hidup ya, karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Dan ketika sekarang juga ada tantangan dalam kehidupan gereja, itu berarti bukan gereja semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Justru dengan tantangan gereja semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita dihambat, kita semakin merambat. Artinya apa? Pemberitaan firman itu dapat disampaikan di mana saja, kapan saja ya, dan bagi siapa saja. Jadi semakin
kita dihalangi untuk memberitakan Injil, justru Injil diberitakan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, artinya bahwa gereja itu kalau ada tantangan kita menjadi semakin kuat. Ya, jadi orang beriman lagi kalau tidak ada tantangan ya tidak akan kuat menghadapi kehidupan. Ya, jadi jangan pikir kok jadi orang percaya sudah aman-aman saja, ya tidak akan menghadapi tantangan, Mbak Yelin ya. Iya. Gitu. Padahal tantangannya kadang justru lebih besar ya dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Oke, ujiannya banyak gitu ya Pak Pendeta ya, karena mau naik level gitu ya. Betul. Oke, baik, Betul. ada lagi lain telepon yang sudah bergabung nih hari ini. Halo, selamat pagi, shalom. Halo, Halo, selamat pagi. selamat Shalom. pagi. Iya, Pak Pendeta Yelin iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon. Oke, Bu Sheni di Tomohon. Iya, Oke, apa yang disampaikan Bu? Silakan. saya ingin sampaikan kepada Pak Pendeta, tolong doakan cucu saya yang ada di Jakarta, yang lagi kuliah di UI, agar supaya cita-citanya bisa tercapai dengan baik ya, dan diberikan kesehatan tentunya. Itu saja Pak Pendeta, minta tumpahkan doa ya. Kebetulan cucu saya udah mau magang. Iya, katanya dia pilih ke Manado aja. Magang supaya dekat sama orang tua, oma opa gitu. Oke. Itu aja ya, minta Baik. tumpahkan doa, dan buat Pak Pendeta Alfred ya, Tuhan berkati. Yelin juga, Amin. Iya, selamat amin. bertugas. Ya, Pasti siap Ibu. diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Iya, terima kasih. Shalom. Shalom damai di hati. Terima kasih Bu Sheni di Tomohon hari ini yang sudah bergabung. Baik, ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp atau juga di YouTube? Oke, baik sudah ya. Yang pastinya untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ataupun juga sudah bergabung di hari ini di 082195835080 ya. Dan tentunya Pak Pendeta, sebelum kita tutup Mutiara Pagi di hari ini, pesan apa yang disampaikan kepada pendengar kita terkait tema kita hari ini jadi terang, dan tentunya juga bisa mendoakan pendengar kita yang mendengarkan siaran kita di hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, satu pesan yang paling penting Mbak Yelin, kalau kita sudah ada di terang, janganlah kembali pada kegelapan. Teruslah berjalan dalam terang ya, supaya terang itu akan terus menerangi perjalanan kehidupan kita. Kita mampu melewatinya sekalipun badai, tantangan kehidupan yang berat. Karena terang itu adalah Kristus sendiri yang akan menolong kita dan memberkati perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus hamba-Mu, Mbak Yelin Solviani yang sudah menuntun kami. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa menolong memberkati hamba-Mu, pribadi dan keluarga, tapi juga untuk semua yang mendengar, baik Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4, ada dalam keberkatan Tuhan, termasuk mereka yang bertugas di sana, dalam pertolongan dan kasih sayang-Mu. Memberkati Bapak Rudi di Leilem, rindu mendoakan keluarga, tapi juga memberkati keluarga Poluan Wungkana untuk usaha dan pekerjaan, memberkati Ibu Agustin di Winetin, biar kiranya diberkati oleh Tuhan Pak John yang ada di Kawangkuan bersama Ibu Ida, bahkan keluarga Pendeta Pinasang Tak Keinginan diberkati oleh-Mu, memberkati Ibu Sheni Tomohon yang rindu mendoakan cucu, ada dalam berkat Tuhan untuk sukses dan berhasil. Memberkati Ibu Welmin Mengendar, Bapak Yunus Panggemona, Ibu Sumampo Putong, Bapak Dedi Yanis bersama dengan orang tua kekasih Ibu Poluan, dan semua pendengar dimanapun berada, termasuk Pak Boy dan anak Ruli di Tomohon, dalam pertolongan dan kasih sayang-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam pertolongan Tuhan, gereja-gereja dan umat Allah, untuk terus memberitakan firman dimanapun berada, untuk semakin Injil Kristus diberitakan dan semakin banyak orang yang datang kepadamu. Berkati juga aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk Terima kasih, firman Mbak Tuhannya dan juga tumpangan doanya juga di kesempatan hari ini untuk semua pendengar yang menyaksikan Mutiara Pagi di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Pendeta, dan tentunya salam untuk keluarga tercinta, dan semoga Tuhan selalu Amin. menyertai dan memberikan kesehatan selalu untuk Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi.
Damai hati. Ya, damai di hati. Yang pastinya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Mutiara Pagi, yang sudah menyaksikan juga acara kami di YouTube RRI Manado di sore hari ini juga selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui SMS juga WhatsApp di hari ini ya. Dan saya tutup Mutiara Pagi, dan saat lagi tentunya masih banyak lagi program-program acara Pro 1 yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di Manado pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa